Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Nadian Dasifa dengan NPM 4182092348. Saya dari Paralel 2 semester 2. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah karakter keislaman. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hadas kecil, cara membersihkannya, syarat wudhu, rukun wudhu, hadas besar, atau mandi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sholat fardu, rukun sholat fardu, sunnah sholat fardu, dan hal yang membatalkan sholat fardu, serta menjelaskan tentang waktu-waktu sholat fardu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang syarat puasa di bulan suci Ramadan, rukun puasa di bulan suci Ramadan, dan sunnah puasa di bulan suci Ramadan, serta hal yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hadas kecil. Hadas kecil ini terjadi ketika seseorang mengeluarkan cairan tubuh seperti kencing, buang angin, ataupun keluar mani yang biasa disebut dengan maji. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya yaitu dengan melakukan wudhu. Wudhu ini merupakan syarat bagi seseorang untuk melakukan ibadah tertentu, seperti sholat. Nah, rukun wudhu ini yang pertama adalah niat. Lalu yang kedua adalah cuci wajah. Nah, yang ketiga yaitu mencuci kedua tangan hingga siku. Yang keempat, mencuci kepala hingga rambut. Dan yang kelima itu mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Nah, yang kedua, sholat fardu. Sholat fardu ini merupakan kewajiban utama dalam agama Islam. Rukun sholat fardu terdiri dari niat, takbiratul ihram, ruku, duduk di antara dua sujud awal, dan duduk di antara dua sujud akhir. Sedangkan syaratnya ini meliputi Islam, baligh, berakal, suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Lalu, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan namun bukan kewajiban. Nah, syaratnya ini mirip dengan sholat fardu, tetapi pelaksanaannya lebih fleksibel. Lalu, hal yang membatalkan sholat fardu antara lain: yang pertama, keluarnya najis dari badan. Yang kedua, bicara yang tidak sesuai dengan sholat. Lalu yang ketiga, yaitu gerakan yang melanggar syarat sholat. Nah, lalu waktu-waktu sholat fardu yaitu ada 5. Yang pertama, subuh. Yang kedua, zuhur. Yang ketiga, asar. Yang keempat, maghrib. Lalu yang kelima, isya. Nah, selanjutnya hadas besar. Hadas besar terjadi saat seseorang mengalami haid atau menstruasi, nifas, atau junub. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya yaitu seseorang harus mandi junub atau mandi besar. Nah, tetapi mandi besar ini memiliki 3 rukun. Yang pertama, menyiram air ke seluruh tubuh. Yang pertama niat. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menyentuh seluruh tubuh dengan air secara menyeluruh. Lalu yang ketiga yaitu syarat puasa Ramadan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa. Yang ketiga, menjaga kewarasan atau berakal. Yang keempat, sehat secara fisik, rohani, dan jasmani. Yang kelima, tidak sedang dalam masa haid atau nifas bagi seorang wanita. Nah, yang keenam yaitu rukun puasa. Nah, adapun niat dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, tentunya kita harus menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri jika sudah menikah, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lalu, apa itu sunnah dalam puasa di bulan suci Ramadan? Nah,
Makan sahur yang pertama. Makan sahur itu termasuk sunnah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, berbuka dengan kurma. Itu termasuk sunnah. Berbuka dengan air ketika berakhirnya berpuasa juga itu termasuk sunnah. Nah, yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran atau biasa disebut dengan tadarus. Nah, kelima, mengerjakan sholat tarawih. Meskipun sholat tarawih itu hukumnya sunnah, tetapi sebaiknya kita menjalankan sholat tarawih ketika kita sedang fase bulan Ramadan. Lalu ada hal yang membatalkan puasa Ramadan. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga, muntah secara sengaja. Yang keempat, datangnya haid atau nifas bagi seorang wanita. Menyengaja membatalkan puasa tanpa ujuran kebutuhan yang tidak diperbolehkan seperti sakit atau bepergian. Nah, itu tadi sedikit banyaknya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.